bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, perkenalkan kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi tentang persamaan diferensial linear order 1 dan persamaan diferensial Bernoulli. Oke, langsung saja kita bahas. Yang pertama yaitu persamaan diferensial linear order 1. Nah, bentuk umum persamaan diferensial linear order 1 yaitu dy per dx sama dengan pxy sama dengan qx. Dengan px dan qx adalah fungsi konstanta atau kontinu. Sebuah persamaan diferensial juga termasuk linear bila memenuhi dua hal antara lain. Yang pertama yaitu peubah-peubah terikat pada turunannya paling tinggi pangkat 1. Dan yang kedua yaitu tidak mengandung bentuk perkalian dengan peubah terikat lainnya atau turunan-turunan yang satu dengan turunan lainnya atau peubah terikat dengan sebuah turunan. Nah, persamaan diferensial itu ada dua macam ya teman-teman. Yang pertama yaitu persamaan diferensial linear dan persamaan diferensial non-linear. Nah, untuk mencari penyelesaian dari persamaan diferensial linear, kita bisa mengandaikan pengadaan dua fungsi x sebagai penyelesaian, yaitu y sama dengan ux dikali vx, dy per dx sama dengan u dv per dx plus v du per dx. Maka kita bisa tulis u dv per dx plus v du per dx plus vuv sama dengan q. Kemudian kita bisa substitusikan dengan mengeluarkan u-nya menjadi u dv per dx plus vv plus v du per dx sama dengan q. Nah, di sini kita misalkan dv per dx plus pv sama dengan 0. Maka v du dx sama dengan q. Kita bisa selesaikan terlebih dahulu untuk persamaan keempat ini dengan dv per dx plus pv sama dengan 0. Maka kita ubah pv ke ruas sebelah kiri, ke kanan. dv per dx sama dengan min pv. Lalu kita samakan atau kita pisah-pisah, yaitu variabel p dengan p. Maka dv per p sama dengan min p dx. Maka diperoleh v sama dengan e pangkat min integral p dx. Lalu kita selesaikan untuk persamaan yang kelima ini, yaitu v du per dx sama dengan q, du per dx sama dengan qv. Maka diperoleh u sama dengan integral q per u dx plus c. Nah, setelah itu kita substitusikan persamaan 6 dan 7 pada persamaan 2. Maka diperoleh y sama dengan e pangkat min integral p dx, integral qx per vx, dx plus c. Nah, persamaan ini merupakan penyelesaian dari persamaan 1. Yaitu bentuk dy per dx plus pxy sama dengan qx.
Oke, di sini kita akan membahas satu contoh soal. Nah, di sini terdapat contoh soal, yaitu selesaikan persamaan diferensial dy per dx min y sama dengan e pangkat 2x. Nah, untuk penyelesaiannya, kita tentukan terlebih dahulu px dan qx-nya. Untuk px-nya yaitu y, dan qx-nya yaitu e pangkat 2x. Nah, untuk penyelesaian, kita misalkan y sama dengan u dikali p, maka dy per dx sama dengan u dp per dx plus p du per dx. Kemudian kita ubah menjadi u dp per dx plus p du per dx min. Nah, kita masukkan ini nilai px-nya. Tadi kan y sama dengan u kali p, maka kita ganti y-nya menjadi u dikali p sama dengan e pangkat 2x. Kemudian kita keluarkan u-nya terlebih dahulu. Sorry, ini seharusnya ada u. U dv per dx sama dengan min p plus p du per dx sama dengan e pangkat 2x. Nah, kita bisa selesaikan dengan memisalkan dv per dx min p sama dengan 0 dan p du per dx sama dengan e pangkat 2x. Nah, dari persamaan ini kita bisa selesaikan masing-masing kedua persamaan ini. Kita peroleh dv per dx min p dan p du per dx sama dengan e pangkat 2x. Maka kita bisa selesaikan dengan dv per dx per dp, kita pisahkan ya, turunan p dengan p dan dx di ruas kanan sama dengan 0 dx. Nah, kemudian selanjutnya kita integralkan. Maka integral dp per p sama dengan integral dx. Nah, integral dv per p yaitu ln p sama dengan integral dx yaitu x. Maka kita dapatkan di sini p sama dengan e pangkat x. Nah, ini untuk penyelesaian persamaan yang pertama. Dan kemudian kita selesaikan untuk persamaan yang kedua. Yaitu v du per dx sama dengan e pangkat 2x pangkat 2x kita bisa pisahkan, yaitu du per dx sama dengan e pangkat 2x per p, e pangkat 2x per p. Maka sama dengan, kita ketahui ya tadi teman-teman bahwa p-nya yaitu e pangkat x, maka bisa kita tulis e pangkat 2x per e pangkat x, e pangkat x sama dengan e pangkat 2x dibagi dengan e pangkat x menjadi e pangkat x. Nah, sudah, kemudian kita cari untuk turunan u-nya. Kita cari du-nya. Du-nya berapa? Yaitu e pangkat x. Kemudian kita integralkan, integral du sama dengan integral e pangkat x dx. Maka diperoleh u-nya yaitu sama dengan integral dari du kan u, maka kita bisa tulis u sama dengan integral e pangkat x yaitu e pangkat x plus c.
E pangkat X plus C. Nah, maka penyelesaian diferensialnya yaitu untuk permisalan Y sama dengan U kali V. Maaf, ini seharusnya V. Sama dengan tadi U-nya kita peroleh E pangkat X plus C. Kemudian V-nya yaitu E pangkat X. Ya teman-teman, V sama dengan E pangkat X. Maka Y sama dengan E pangkat 2X plus C pangkat X. Nah, ini teman-teman penyelesaian persamaan diferensialnya adalah Y sama dengan U kali V sama dengan U-nya yaitu E pangkat X plus C dan V-nya yaitu E pangkat X. Maka diperoleh Y sama dengan E pangkat 2X plus C E pangkat X. Oke, ini tadi untuk penyelesaian soal persamaan diferensial linear order 1. Nah, untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu persamaan diferensial Bernoulli. Persamaan diferensial Bernoulli ini memiliki bentuk umum, yaitu dy per dx plus pxy sama dengan qx y pangkat n, di mana n itu tidak sama dengan 1. Nah, untuk menyelesaikan persamaan dari dy per dx plus pxy sama dengan qxy pangkat n, kita bisa membagi persamaan dengan y pangkat n. Maka y pangkat min n dy per dx plus pxy pangkat 1 min n sama dengan qx. Nah, untuk menyelesaikan persamaan, kita tentukan dulu nih Px dan Qx-nya. Kemudian kita misalkan Z sama dengan Y pangkat 1 min N. Maka dz per dx sama dengan 1 min N Y pangkat N dy per dx. Nah, persamaan kedua ini kita bisa substitusikan terhadap persamaan 1 per 1 min n dz per dx sama dengan pxz sama dengan qx, atau dz per dx plus 1 min n pxz sama dengan 1 min n qx. Nah, misal z sama dengan u dikali v, maka dz per dx sama dengan u dv per dx plus v du per dx. Nah, dari persamaan yang ini tadi kita ketahui bahwa persamaan ini merupakan persamaan linear order 1 dengan variabel z dan x atau z fungsi x. Maka kita bisa gunakan permisalan seperti ini, teman-teman. Maka u dv per dx plus v du per dx 1 min n px u dikali v sama dengan, nah ini tadi kan di sini z. Kita misalkan z itu sama dengan u kali v, maka kita tulis u dikali v sama dengan 1 min n qx. Lalu kita keluarkan u-nya menjadi dv per dx plus 1 min n pxv plus v du per dx sama dengan 1 min n qx.
Nah, dari persamaan tadi, kita bisa ambil dua persamaan, yaitu dv per dx plus 1 min n px dikali v sama dengan 0, dan v du per dx sama dengan 1 min n qx. Nah, persamaan yang pertama bisa diselesaikan dengan dv per v, ini seharusnya dv per v. dv per v sama dengan min 1 min n px dx. dv per v ini sama dengan ln v sama dengan min 1 min n integral px dx. Maka diperoleh v-nya yaitu sama dengan e pangkat min 1 min n integral px dx. Nah, untuk persamaan yang kedua yaitu v du per dx sama dengan 1 min n qx, kita bisa selesaikan dengan du sama dengan 1 min n qx per v. du sama dengan 1 min n qx per e pangkat min 1 min n integral px dx. Lalu diperoleh u sama dengan 1 min n integral e pangkat min 1 min n integral px dx qx dx plus c. Nah, maka penyelesaian umum dari persamaan diferensial Bernoulli ini adalah z sama dengan u kali v diganti dengan z sama dengan y pangkat 1 min n, maka y pangkat 1 min n sama dengan 1 min n integral e pangkat min 1 min n s px dx qx plus c dengan e pangkat min 1 min n s px dx. Nah, di sini soalnya yaitu tentukanlah penyelesaian umum dari persamaan diferensial Bernoulli. Y aksen min 4y sama dengan 2e pangkat x akar y. Nah, untuk penyelesaiannya, y aksen min 4y sama dengan 2x pangkat 2e pangkat x akar y. Tadi kan bentuk umum dari persamaan Bernoulli yaitu dy per dx plus pxy sama dengan qxy pangkat n. Nah, kita cari dulu px, qx, dan n-nya. Maka dari soal kita ketahui bahwa px-nya sama dengan min 4, qx-nya sama dengan 2e pangkat x, dan n yaitu sama dengan 1/2. 1/2 ini dari mana? Nah, nilai dari akar ini kan setengah, maka n-nya yaitu setengah. Nah, persamaan a dibagi dengan y 1/2 diperoleh. Nah, persamaan y aksen min 4y 4y sama dengan 2x 2e pangkat x pangkat x akar y ini dibagi dengan y pangkat setengah. Y pangkat setengah. Nah, maka diperoleh y pangkat setengah y aksen min 4y setengah sama dengan 2e pangkat x. Nah, kita misal z sama dengan y pangkat 1 min n sama dengan n-nya itu kan nilainya setengah, maka di sini ditulis 1 min setengah sama dengan y pangkat 1/2. dz per dx sama dengan 1/2y pangkat min 1/2 y aksen atau y pangkat 1
Y pangkat min 1/2 Y aksen sama dengan 2 dz per dx. Nah, persamaan yang C ini kita bisa substitusi pada persamaan B, sehingga menjadi 2 dz per dx min 4z sama dengan 2e pangkat x. Kemudian kita bisa pindahkan sisinya. Kita bagi dengan 2. Ini sama-sama dibagi 2. Karena di persamaannya kan dz per dx ya teman-teman. Jadi karena di sini terdapat konstanta atau angka pengalinya, maka kita ubah dulu ke dz per dx. Maka ini sama-sama dibagi 2. Sudah ada nilai awal yang diketahui yaitu x-nya 0 dan y-nya 1. Maka persamaan tadi yang awalnya adalah x kuadrat x Maka diperoleh dz per dx min 2z sama dengan e pangkat x. Nah, misalkan penyelesaian persamaan D adalah Z sama dengan U dikali P, maka dz per dx sama dengan U dv per dx plus V du per dx. Kita bisa tuliskan U dv per dx plus V du per dx min. Nah, kita ketahui bahwa Px-nya tadi 4Y. Kemudian setelah kita bagi menjadi 2Y, dan kita misalkan Y itu sama dengan U kali V, maka ditulis 2U kali V sama dengan E pangkat X. Maka U dV per dx min 2U kali V plus V du per dx sama dengan E pangkat X. Kita keluarkan U-nya terlebih dahulu. Jadi ini seharusnya tidak ada sama dengan U dV per dx min 2V plus V du per dx sama dengan E pangkat X. Nah, kita bisa ambil dua persamaan dari persamaan ini. Yang pertama yaitu dV per dx sama dengan 2V. Yang kedua yaitu V du per dx sama dengan E pangkat X. Maka kita bisa selesaikan persamaan yang pertama ini, yaitu dV per dx. Nah, kalau langsung dari sini, ini kan kita mengubahnya menjadi seperti ini ya. Y kuadrat nanti sama dengan x kuadrat 4, jadi y kuadrat sama dengan x kuadrat 4, y-nya sama dengan dV per dx sama dengan 2V. Tapi boleh saja mengajarkan di sini, tetapi boleh juga kita melakukan manipulasi. Kita integralkan kedua sisinya, yaitu integral dV per dx sama dengan integral 2V integral 2V, maka diperoleh integral dV per dx, yaitu ini seharusnya dV per V, bukan dV per dx. dV per V. dV per V. Maka ini integral dV per V. Integral dV per V yaitu ln V. Integral dari 2V. Ini integral 2 dx. Maaf, ini salah dalam penulisan, seharusnya yaitu dV per V sama dengan 2 dx. Nah, seperti ini. Maka integral 2 dx yaitu 2x. Maka kita dapatkan bahwa V-nya yaitu sama dengan
E pangkat 2X. Oke, sudah kita tahu bahwa X itu ya nolnya itu X-nya. Nah, ini untuk penyelesaian persamaan yang pertama. Dan untuk persamaan yang kedua, yaitu V du per dx. V du per dx sama dengan E pangkat X sama dengan E pangkat X maka bisa kita tulis du sama dengan E pangkat X per V. Nah, kita tahu bahwa tadi V-nya yaitu E pangkat 2X, maka E pangkat X per E pangkat 2X. Nah, maka bisa kita integralkan menjadi integral du sama dengan integral E pangkat min X dx integral du yaitu u sama dengan integral E pangkat min X dx yaitu min E pangkat min X plus C plus C. Nah, maka kita peroleh penyelesaiannya yaitu maka Z sama dengan U dikali V yaitu Y pangkat setengah sama dengan min E. Tadi kan kita tahu bahwa U-nya yaitu min E pangkat min X plus C. Maka min E pangkat min X plus C dikali V. V-nya tadi E pangkat 2X. Nah, supaya Y pangkat 1/2 sama dengan 1, maka kita pangkatkan dengan 2. Maka diperoleh Y sama dengan C E pangkat 2X min E pangkat X pangkat 2, karena tadi kita pangkatkan persamaannya dengan 2. Maka diperoleh hasilnya yaitu Y sama dengan C E pangkat 2X min E pangkat X kuadrat. Ini adalah penyelesaian. Baik, itu tadi pembahasan mengenai materi tentang persamaan diferensial linear orde 1 dan persamaan diferensial Bernoulli. Untuk pembahasan yang selanjutnya akan disampaikan oleh Anissa Novitasari.
Oke teman-teman, di sini saya akan membahas tentang persamaan diferensial orde pertama dan aplikasinya. Persamaan diferensial juga ditemukan di banyak bidang seperti bidang matematika, sains, dan teknik. Persamaan diferensial, beberapa penerapan dalam aplikasi persamaan diferensial ini seperti pertumbuhan dan peluruhan, suhu seperti di pendingin atau pemanas, benda jatuh, dan pengeceran larutan. Dalam materi persamaan diferensial ini sendiri, saya akan membahas tentang pertumbuhan dan peluruhan, suhu pendingin atau pemanasan. Nah, sebelum masuk ke dalam soal, kita harus menentukan dulu nih, ada beberapa langkah-langkah umum untuk menyatakan bahwa persamaan diferensial tersebut benar dan nyata, yaitu yang pertama berbentuk model matematis dari masalah, yang kedua menentukan solusi umum, yang ketiga menggunakan kondisi awal untuk menentukan solusi khusus, dan yang keempat ada menggunakan informasi selanjutnya, dan yang lima pemeriksaan hasil yang diperoleh. Jadi sebelum kita masuk ke dalam soal, kita harus mencari dulu nih langkah-langkah umumnya itu apa aja. Ada nggak sih model matematikanya, solusi umumnya, solusi khususnya, informasi selanjutnya, dan pemeriksaan hasil yang diperoleh. Dan di sini saya akan memberikan soal tentang ada pertumbuhan dan peluang, dan di samping itu ada pertumbuhan laju bakteri dan pertumbuhan zat radioaktif dan pertumbuhan penduduk. Nah, misalkan nih, waktu dinyatakan dengan T, suatu dan jumlah kualitas yang ada pada setiap zat dinyatakan dengan X suatu, maka persamaan diferensialnya adalah dx per dt sama dengan kt, yang dimana T adalah jumlah komunitas dan X adalah satuan, yang dimana berbentuk suatu diferensial, yaitu mempunyai solusi umum dari persamaan di atas adalah X sama dengan CEKT, CE pangkat KT. Dalam persamaan ini juga kita bisa mencari nih X-nya itu apa, CE-nya itu apa, dan KT-nya itu apa. Yang X itu kuantitas subsisi, yang T itu waktu, dan yang K adalah konstanta yang sebanding. Nah, di sini ada soal tentang zat bakteri, yaitu pertumbuhan bakteri sebanding dengan populasi saat ini. Jika populasi awalnya itu ada 500 bakteri, meningkatkan 15% dalam 8 jam, tentukan populasi dalam 1 hari. Oke teman-teman, di atas kan sudah ada nih soalnya. Nah, di sini kita akan mengidentifikasi apa yang diketahui dan dinyatakan. Nah, maka kita cari dulu nih, diketahui X buka kurung T sama dengan 0, buka kurung sama dengan 500. T itu adalah waktu dalam jam. Jadi, waktu dalam jam soal tersebut adalah X T sama dengan 0 sama dengan 500. Kok bisa? T-nya kan 0, kok bisa menjadi 500? Karena waktu sama saja dengan jam. Jika X T sama dengan 8 meningkat menjadi 15%, maka 15% per 100 dikali 500 sama dengan 75. Nah, maka X adalah 500 ditambah 75 adalah 575 ya teman-teman. Di situ kok bisa dapatnya 575? Karena dari atas itu jika X 75 maka ditambah dengan 500. Di situ dalam 1 hari sama dengan 24 jam. Maka X buka kurung T sama dengan 24 jam. Nah, di sini jawabannya membentuk model matematikanya terlebih dahulu. Kita harus membentuk model matematikanya dengan dx per dt, kt dengan x kurang lebih dari 0 untuk t setiap lebih dari 0 sama dengan 0. Menentukan solusi umum. Setelah kita mencari solusi, sekarang kita mencari solusi umumnya, yaitu dx per dt sama dengan kt integral 1 per x dx sama dengan k integral dt. Setelah ini kita turunkan satu persatu. Yang pertama kita turunkan terlebih dahulu integral 1 per x dx. Terus yang kedua kita turunkan yang integral dt. Integral turunan dari integral
1/x itu adalah ln x, dan integral dt itu kt plus c. C itu adalah konstanta ya teman-teman. Setelah itu ada ln x sama dengan x kt plus c. Itu turunan dari ln x. Turunan dari ln x adalah e ln x, dan kt plus c adalah e kt plus c, sama dengan x sama dengan c e kt pangkat kt dengan e pangkat c sama dengan c. Setelah itu di sini kita akan mencari nih e kt c e kt c e kt 1, c e kt 2 dan selanjutnya. Nah, di sini kita cari nih. Kan sudah ketemu nih solusinya x t sama dengan c e pangkat kt. Ini adalah solusi umumnya ya teman-teman. Maka di sini kita menggunakan kondisi awal untuk menentukan solusi. Oke teman-teman, kita menggunakan kondisi awal untuk menentukan solusi khususnya. Kan sudah ketemu nih solusi umumnya. Maka saat t 0 x 0 sama dengan 500 sama dengan e c e pangkat k titik 0 per 500 sama dengan c. Ini adalah turunan pertamanya, yaitu k0. Maka di sini adalah C1. Dan yang C kedua itu adalah T sama dengan 8, X 8 sama dengan 575. 575 sama dengan C dikali E K kali 0 itu adalah T kedua. Substitusikan 1 dan 2. Maka kita substitusikannya jadi 575 sama dengan 500 dikali E K pangkat K kali 0, yaitu 575 per 500 sama dengan E 8K. Itu yang K kita ganti 8 ya teman-teman, pangkatnya itu. Maka menjadi 23 per 20 sama dengan E pangkat 8K. Setelah itu kalian sudah ketemu nih, berapa sih turunan ini? Turunan dari 23 per 20 ini adalah ln 23 per 20 sama dengan ln E8K. Kok bisa jadi ln E8K? Ini kan kalau dibagi menjadi habis ya. Jadi dia turunan dari E itu kan kita tambahkan ln-nya. Maka terus di situ ada ln 23 per 20 sama dengan 8K. Setelah itu K sama dengan 1 per 8 ln 2K per 20 sama dengan XT sama dengan 500 dikali E 1 per 8 ln 2 per 20T, atau bisa disebut dengan bahasa yang lain, yaitu XT sama dengan 500 dikali E pangkat T per 8 ln 23 per 20. Nah ini udah ada nih, kita udah ketemu nih solusi khususnya dari soal tersebut adalah XT sama dengan 500 dikali E 1 per 8 ln 23 per 20T. Nah selanjutnya kita menggunakan informasi selanjutnya. Untuk mencari populasi dalam satu hari itu kan 24 jam, maka X sama dengan T sama dengan 24 jam. Menggunakan informasi tersebut yaitu dengan XT sama dengan 500 E 1 per 8 ln 23 per 20. Tadi itu kita ganti T-nya dengan 24 sama dengan 500 dikali E 24 per 8 ln 23 per 20. T di atas itu kita substitusikan dengan 24 karena T adalah waktu. Jadi di sini ada 500 dikali E 3 ln per 23 per 20. Itu kita hitung menggunakan kalkulator yang dimana menghasilkan 760,44 bakteri dalam 1 kali 24 jam. Maka ini adalah hasil bakteri dalam sehari ya teman-teman.